Angkasa Pura II kalau nggak salah saya waktu itu yang ditawarkan Angkasa Pura II. Soekarno-Hatta itu Angkasa Pura II itu. Terus saya bilang pikir-pikir dulu ya bang, 2 minggu apa seminggu gitu, seminggu lah. Minggu lagi dia telepon, saya bilang maaf deh bang, saya nggak bisa menerima. Kalau PLN gimana katanya? Dipikir kurang gede buat saya itu Angkasa Pura II dikasih PLN. Ya tetap nggak mau bang, saya bilang. Nah sejak itu saya selalu menolak, sebetulnya bukan komisaris BUMN. Apa tadi yang telepon saya lost tadi yang telepon? Sofian Jalil. Sofian Jalil, sekretaris. Waktu itu dia sekretaris menteri. Akhirnya dia jadi menteri BUMN juga kan. Nah setelah itu bukan hanya di BUMN tapi di perusahaan swasta pun saya diminta beberapa kali, saya menolak semua. Jadi penasehat pun saya tidak mau. Jadi saya ingin menjadi orang bebas. Independen ya. Jadi misalnya kalau saya komisaris Pertamina, kan saya tidak bisa ngeritik Pertamina. Nggak boleh dong. Udah pilihan hidup saya begitu, udah terima komisaris, tanggung jawab saya adalah membenahi Pertamina dari dalam, kan begitu. Nggak boleh saya berkoar-koar di luar. Itulah komitmen saya seperti itu. Saya membayangkan ya, orang kayak abang ini menjadi pejabat publik susah juga kayaknya ya. Memang menolak terus. Kecuali yang ad hoc seperti itu, kalau melawan mafia migas, siap saya perang. Jadi nenggelamkan kapal, siap saya bantu Bu Susi. Tapi jangan dikasih jabatan struktural gitu. Pokoknya yang ad hoc, yang sifatnya orang nggak ada yang mau gitu, saya mau lah. Walaupun bukan soal uang ya, jadi bukan soal uang. Anda kaget kalau honor saya tahu sebagai ketua tim tata kelola migas ya. Nggak usah saya sebut. Pasti kecil. Itu besar apa kecil? PBN. PBN lah ditambahi berapa lah. Tentu saya alhamdulillah saya bersyukur. Misalnya ya, saya pernah ditawarkan jadi dirjen bea cukai. Long time ago di era Pak SBY. Pak SBY juga minta saya menjadi wakil ketua KEN. Apa dulu KEN itu? Komite Ekonomi Nasional apa ya KEN? Saya menolak mentah-mentah. Walaupun saya agak tersinggung ya. Jadi masa saya ada di Medan, saya disuruh pulang ke Jakarta, berarti ya ketemu Pak SBY siang itu, saya nggak mau, tetap aja saya di Medan gitu. Kemudian tiba-tiba saya disuruh menandatangani sesuatu yang suruh minta surat undangan untuk pertemuan dan Pak SBY, suruh ambil sendiri ke istana. Ini apa-apaan ini? Administrasi istana ini kayak begini, saya jadi tambah kesel. Jadi akhirnya saya tolak. Ahlusal gila, kausal kata Mas Kris tuh sama Bang Dilan ya, AS Dilan. Cuma kau yang mau menolak permintaan Pak SBY. Ya udah gitu saya nggak bisa di apa-apa dong. Nah akibatnya apa? Saya kalau jadi dirjen bea cukai kan cuma ngurusin ekspor impor barang, cukainya dapat, kemudian cukai tembakau. Saya nggak bisa ngomong yang lain. Saya bukan tipe orang seperti itu. Anda bisa bilang, teman-teman bisa bilang, Faisal nih ngomongin apa aja diomongin. Yes, ilmunya sebetulnya kan sama Bang Refli kan. Ngomong apapun Bang Refli juga jadi host seperti ini kan. Tapi logik itu kita kan dibimbing oleh ilmu kita, ilmu proses pembentukan cara berpikir dan akal sehat dan nurani kan. Itu aja modal kita. Nah itu nggak bisa dipakai kalau saya jadi birokrat. Dari zaman Pak Harto saya udah ditawari. Jadi waktu itu kan ada Menteri BUMN pertama ya Pak Tanri Abeng. Sekretaris menterinya itu Bang Sofian Jalil yang sekarang Menteri Agraria. Tapi Tanri Abeng kan tidak zaman Pak Harto kan? Zaman Pak Harto. Udah mulai zaman Pak Harto ya? Zaman Pak Harto. Pak Harto memulai Kementerian BUMN itu pertama Pak Tanri Abeng. Ini makanya saya katakan zaman Pak Harto nih. Tahun 98 ya, tahun 98 kalau salah. Sebelum 98 saya ditawarkan. Jadi Bang Sofian Jalil, bisa dikonfirmasi ke Bang Sofian, mudah-mudahan tidak lupa. Sal, jadi komisaris ya Angkasa Pura II kalau nggak salah saya waktu itu yang ditawarkan Angkasa Pura II. Soekarno-Hatta itu Angkasa Pura II itu. Terus saya bilang pikir-pikir dulu ya bang, 2 minggu apa seminggu gitu, seminggu lah. Seminggu lagi dia telepon, saya bilang maaf deh bang, saya nggak bisa menerima. Kalau PLN gimana katanya? Dipikir kurang gede buat saya itu Angkasa Pura II dikasih PLN. Ya tetap nggak mau bang, saya bilang. Nah sejak itu saya selalu menolak, sebetulnya bukan komisaris BUMN. Apa tadi
tadi yang telepon? Saya lost tadi. Yang telepon? Sofyan Jalil. Oh, Sofyan Jalil, oke. Sekretaris. Waktu itu dia sekretaris menteri. Oke. Akhirnya dia jadi menteri BUMN juga kan. Iya. Nah setelah itu bukan hanya di BUMN tapi di perusahaan swasta pun saya diminta beberapa kali, saya menolak semua. Jadi penasehat pun saya tidak mau. Alasannya? Jadi saya ingin menjadi orang bebas. Oke, independen ya. Jadi misalnya kalau saya komisaris Pertamina, kan saya tidak bisa ngeritik Pertamina. Iya. Boleh dong. Udah pilihan hidup saya begitu, udah terima komisaris, tanggung jawab saya adalah membenahi Pertamina dari dalam, kan begitu. Iya. Nggak boleh saya berkoar-koar di luar. Oke. Itulah komitmen saya seperti itu. Jadi di swasta pun tidak mau. Ya, sampai sekarang masih kemarin ditawari lagi swasta, tapi ya saya bilang maaf. Ada sahabat saya di situ ngajak saya gitu, maaf. Ya perusahaan startup juga minta, ya maaf deh, ini bukan dunia saya. Iya, saya membayangkan ya orang kayak abang ini menjadi pejabat publik susah juga kayaknya ya. Memang menolak terus, kecuali yang ad hoc seperti itu. Kalau melawan mafia migas, oh siap saya perang. Jadi nenggelamkan kapal, siap saya bantu Bu Susi. Iya. Tapi jangan dikasih jabatan struktural gitu. Pokoknya yang ad hoc, yang sifatnya orang nggak ada yang mau gitu, saya mau lah. Oke. Walaupun bukan soal uang ya, jadi bukan soal uang. Anda kaget kalau honor saya tahu sebagai ketua tim tata kelola migas ya. Udah nggak usah saya sebut. Pasti kecil. Iya. Itu besar atau kecil? APBN. APBN lah ditambahi berapa lah. Tentu saya itu alhamdulillah saya bersyukur. Karena bukan itu yang kita cari kan. Karena kan nggak mungkin kalau pakai tim-tim seperti itu ya APBN kan. Iya. Yang diurusin konglomerat yang mendapatkan triliunan, tapi memang tim yang mau menjadi satgasnya itu adalah tim APBN. Disediakan kunjungan ke luar negeri gitu ya. Udah teman-teman aja lah. Saya keluar negeri cuma dipaksa disuruh Mas Sudirman Said berobat karena saya sempat 29 hari kolaps ya, penyempitan tulang belakang itu nggak sembuh. Mas Faisal ke Singapura aja deh, sekalian kita ketemu sama dengan tes gitu. Ya itulah parah sekali, 29 hari itu padahal tugasnya kan cuma 6 bulan kan. 29 hari saya tidur aja di rumah, sakitnya luar biasa. Jadi Bang, tapi kan yang jadi persoalan, pilihan seperti abang ini pilihan yang abang sesali nggak? Artinya gini, berbuat bagi masyarakat apa bisa maksimal kalau misalnya abang selalu memilih berjarak dengan kekuasaan seperti ini? Misalnya ya, saya pernah ditawarkan jadi Dirjen Bea Cukai. Iya. Long time ago di era Pak SBY. Pak SBY juga minta saya menjadi wakil ketua KEN. Apa dulu KEN itu? Komite Ekonomi Nasional apa ya KEN? Saya menolak mentah-mentah. Iya. Walaupun saya agak tersinggung ya. Jadi masa saya ada di Medan, saya disuruh pulang ke Jakarta, berarti ya ketemu Pak SBY siang itu, saya nggak mau, tetap aja saya di Medan gitu. Kemudian tiba-tiba saya disuruh menandatangani sesuatu yang suruh minta surat undangan untuk pertemuan dan Pak SBY, suruh ambil sendiri ke istana. Ini apa-apaan ini? Administrasi istana ini kayak begini. Saya jadi tambah kesel, jadi akhirnya saya tolak. Ahlusal gila, kausal kata Mas Kris tuh sama Bang Dylan ya, AS Dylan. Cuma kau yang mau menolak permintaan Pak SBY. Ya udah gitu saya nggak bisa di apa-apa dong. Nah akibatnya apa? Saya kalau jadi Dirjen Bea Cukai kan cuma ngurusin ekspor impor barang, cukainya dapat, kemudian cukai tembakau. Saya nggak bisa ngomong yang lain. Good. Saya bukan tipe orang seperti itu. Ya, Anda bisa bilang, teman-teman bisa bilang, Faisal nih ngomongin apa aja diomongin. Yes, ilmunya sebetulnya kan sama Bang Refli kan, ngomong apapun. Bang Refli juga jadi host seperti ini kan, tapi logik itu kita kan dibimbing oleh ilmu kita, ilmu proses pembentukan cara berpikir dan akal sehat dan nurani kan. Itu aja modal kita. Nah itu nggak bisa dipakai kalau saya jadi birokrat. That's good point ya. Jadi sebenarnya sekalian harus dipahami bahwa memang ada orang-orang tertentu yang memilih untuk tidak terikat dengan institusi apapun karena ingin bisa ngomong apapun. Karena kalau dia sudah terikat pada institusi, maka dia tidak bisa, terbatas sudah gerak-gerak ruang geraknya. Padahal kita membutuhkan semua tipe orang yang bekerja di birokrasi pemerintahan kita butuh, tapi yang berjarak dengan pemerintahan dan berani mengkritik pemerintahan atau penguasa kita butuh
utuh juga. Nah, itu Bang Refli masih ingat nggak sahabat kita, abang saya sayang sekali, Bang Rizal Ramli. Iya. Ya, saya tidak pernah ada masalah dengan Bang Rizal. Saya baik sekali, saya mau ketemu dengan dia selalu. Nah, apa yang terjadi waktu dia diangkat jadi komisaris Semen Gresik? Oke. Ngeritik pemerintah langsung dipecat jadi komisaris Semen Gresik. Ya memang pilihan kan. Iya. Jadi ya Bang Refli juga nggak merasakan kan. Iya. Nah, saya nggak mau menghadapi dilema-dilema itu. Ya udah, saya tinggal termasuk ke swasta. Nanti kalau di swasta saya ada, ini saya sebutkan aja lah, Pak Hairul Tanjung minta saya jadi opal lah di kopnya. Saya bilang pikir-pikir juga gitu ya, chief ekonomis atau apalah gitu. Pak Didi tuh yang kompor-komporin. Tetap saya bilang, aduh enggak deh. Tapi kapanpun saya siap untuk memberikan masukan kalau diperlukan. Ya. Jadi saya hubungannya baik gitu ya. Tapi nggak mau aja saya menjadi bagian dari satu korporasi atau birokrasi. Nggak ya, adrenalin saya nggak cocok lah. Nanti saya bentrok akhirnya. Oke. Kalau yang begini, menurut saya itu namanya choice, sudah pilihan hidup ya kan. Jadi sudah way of life. Sudah rezeki di tangan Tuhan lah. Iya. Saya tidak banyak orang seperti Bang Faisal ini yang memilih jalan seperti ini, dan mudah-mudahan ya setiap pemerintahan harus paham bahwa penguasa atau kekuasaan boleh berganti, tapi Bang Faisal pasti akan tetap kritis dengan kekuasaan tersebut. Jadi saya teringat ada seorang yang saya sangat respect gitu ya kepadanya, sudah meninggal juga gitu, Bang Riswanda Imawan. Oke, nah itu kira-kira dia seperti saya gitu, atau saya seperti dia ya. Dia tidak mau menjadi bagian dari siapa-siapa.